Halo guys, ketemu lagi dengan Jogja Premium Fish ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang cana limbata. Kali ini kita akan menggoreng cana limbata. Kenapa sih cana limbata ya? Akhir-akhir ini banyak banget ya isu-isu terkait cana limbata yang mulai naik daun, kemudian harganya sudah selangit mengalahkan ya Asiatica Pulchra yang notabene mereka adalah cana impor ya kan, yang harusnya harga dan kastanya lebih tinggi. Tapi kenapa limbata bisa sampai semahal itu? Bahkan cana limbata kita ditawar 1,8 juta rupiah. Selengkapnya hanya di video ini guys. Ya, kali ini sesi tanya jawab dari konten-konten sebelumnya. Terima kasih buat penanya ya kan. Ini ada salah satu penanya yang nanyain, "Bang, gimana caranya nge-mix pair ya kan antara Carbialong dengan Arunakal itu bisa nggak?" katanya dia gitu. Ya jelas bisa ya, selama dia Stewarti mau di-mix sama Black Galaxy atau Arunakal atau Kalicola itu bisa guys ya. Tergantung gimana caranya kalian progress settingan tank, pakan, kemudian cara pair. Nah, kalian punya treatment sendiri. Apabila ada pertanyaan lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Intinya bisa di pairkan. Ya, pertanyaan selanjutnya ada. Nah, ini orangnya, pemilik akunnya. Dia nanya, bisa nggak bang kalau nggak pakai oksigen ya, cara packing ikan kirim pakainya aerator? Bisa ya, semua cana ini ya bisa di packing tanpa oksigen, tapi kita ambil amannya aja ya guys ya. Entah gimana pun tetap kita kasih oksigen, tapi kalau kalian emang nggak mau pakai oksigen ya nggak apa-apa. Itu biasanya ikan-ikan CB itu biasanya kuat. Tapi kalau ikan WC, tangkapan alam, kemudian kalian langsung packing tanpa rekondisi gitu kan, ya itu mustahil ya, jelas mati ya ikannya. Jadi kalau bisa sih rekomendasi dari kita harus pakai oksigen. Kalau memang tidak, ikan CB, ikan baby seperti ini bisa kalian packing tanpa oksigen. Kali ini kenapa sih temanya cana limbata dan sampai bisa harganya selangit seperti itu? Yang pertama ada efek dari kontes guys. Nah, ini sebelumnya kontes ini sebenarnya efek yang kesekian sih. Efek sebelumnya dulu limbata ketika masuk, orang-orang bilang alah cuman limbata gitu kan, cuman ikan kali kan yang di sungai-sungai kita bisa nyari gitu kan. Tapi nggak semudah itu guys ya. Jadi untuk proses sampai kelihatan rimnya itu cukup lama dan bisa dihitung berbulan-bulan. Makanya kenapa baby cana limbata yang rimnya sudah tebal itu akan dihargai lebih tinggi daripada cana biasa yang cana limbata yang istilahnya baru brojol, kasih push casut ya kan, cepet gede 45 cm 6 cm tapi nggak ada rimnya ya. Nah, kenapa sampai kelihatan rim itu bisa dihargain sampai 70.000, kadang sampai 300.000 seperti itu. Mari kita bahas semuanya, kita kasih tahu treatmentnya. Semoga kalian nggak bosan-bosan nonton video ini. Ya, pada dasarnya cana limbata itu diklaim ya kan sama orang luar negeri ketika di Indonesia ketika itu ya, sebut saja mungkin penjajah ya. Ketika itu datang, dia mengklaim bahwa di Indonesia tahun 1930-an disebut ada cana limbata. Kemudian tapi sebelumnya tahun 1920-an sudah diresmikan di India. Nah, sudah diklaim hak cipta bahwa ada cana gajwa. Nah, apa perbedaannya? Kita nggak ngebahas perbedaan di situ. Yang kita bahas kali ini adalah cana limbatanya, karena perbedaannya udah banyak banget ya, di share di YouTube atau di Facebook atau dimanapun ya sudah ada penjelasannya. Kali ini kita akan ngebahas cana limbata guys. Untuk baby ya kan, hingga sampai rim tebal gitu kan, mulai dari 5.000 sampai 300-an ribu ya kan. Harga ini sangat signifikan ya, naiknya itu sangat tinggi sekali. Di saat ini kan seperti Pulchra turun ya kan, kemudian Asiatica turun. Limbata punya pamor sendiri. Yang pertama didongkrak sama kontes-kontes ikan cana di setiap daerah. Kemudian
Untuk progresnya sendiri hingga rimnya tebel itu dari kecil harus full pellet guys. Full pellet ini nggak cuman sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu ya, tapi hingga bulanan, 3 bulan, 4 bulan. Makanya kenapa proses hingga rim tebal sehingga harga ikan cana ini bisa lebih tinggi. Makanya buat teman-teman ketika ingin menjual cana limbata, jualah dengan kualitas seperti itu, sehingga di pasaran yang rim tebal ini kan masih sedikit atau masih kosong. Nah, kalian bisa cek link Shopee kita atau DM Instagram kita untuk membeli cana limbata ini. Kemarin kita posting juga untuk cana limbata, viewersnya sudah puluhan ribu ya, udah hampir 60 ribuan ya kan, dibagikan udah hampir 500-an, hampir lah, pokoknya banyak banget, udah disimpan seperti itu, udah di repost sama akun-akun yang lain. Nah, ketika itu ada yang nge-DM masuk, pertama nanya, "Bang, ini dijual nggak?" Aku bilang nggak dijual gitu kan, nggak dijual karena emang masih sayang. Terus beberapa saat kemudian dia masuk lagi, nge-DM lagi, "Bang, tak belinya." Dia adalah salah satu pemilik akun ya, kayaknya pemilik akun pemain ikan ya kan. Dia berani nawar 1,8 juta. Akhirnya ya belum tak lepas, akhirnya ya dibeli sama orang seperti itu. Makanya ketika kita punya ikan kualitas, tentunya kita bisa menghargai atau dihargai sama orang dengan nilai yang lebih tinggi seperti itu. Ya, kali ini kita akan ngebahas cana limbata ya kan, spek kontes seperti itu ya. Mulai dari warna, mental, anatomi dan sebagainya, itu mempengaruhi dari kualitas ikannya sendiri. Jadi resepnya apa teman-teman? Ya, kalian bisa, nanti kita kasih videonya, kasih contoh fotonya limbata-limbata yang on ya, lagi on fire ya kan. Nah, artinya ketika kita memelihara atau kita emang mengejar kualitas, jangan pernah dipush, jangan pernah digenjot makanan, cacing tiap hari lah. Nah, itu akan menghilangkan rimnya guys ya. Casut tiap hari itu akan menghilangkan rimnya. Pakan yang mendorong pertumbuhan ikan ya kan. Ketika dia melebar dengan nutrisi pakan yang tinggi seperti cacing, casut, dia akan menghilangkan rim. Artinya dia nge-push badannya. Nah, kalau kalian mau stabil rimnya, kalian bisa pakai pelet harian, tentu pelet, masuk pelet sehari sekali, kemudian 3 hari 4 kali, atau intinya dalam 1 minggu itu pelet harus wajib setiap hari sedikit-sedikit agar badan itu proporsional ya, badan langsing, dorsal lebih tinggi seperti itu. Nah, untuk itu gimana caranya tadi ya, itu harian pelet, kemudian mingguan, baru mingguan nih kalian bisa kasih casut, kalian bisa kasih cacing seperti itu agar badan dari ikan itu proporsional. Untuk rim ini banyak yang nanya ya, rim tebal itu genetik atau progres, bisa diprogres. Aku bilang rim ini bisa diprogres walaupun indukan itu tipis ya kan. Semua bisa diprogres dengan pelet. Peletnya apa bang? Biasanya kita pakai premium blue atau premium maxi dari Akari seperti itu. Nah, terus kemudian yang nanya, "Bang, gondrong itu diprogres apa genetik?" Aku bilang bisa dua-duanya. Kalau indukannya gondrong ya kan, anaknya kemungkinan bisa gondrong, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa progres gondrong ya. Dengan apa ya, itu tadi, jangan pernah jangan dipush pakan terlalu berlebihan, karena ikan yang lapar itu lebih sehat, lebih cenderung aktif daripada ikan yang gemuk seperti itu guys ya. Mungkin itu aja kali ini ya, video kali ini. Apabila ada pertanyaan seputar cana limbata, kalian bisa DM Instagram kita, tulis di kolom komentar, akan kita jawab ya kan, akan kita tag nama akun penanya di YouTube nanti untuk konten minggu depan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Salam satu hobi, salam amis dari Jogja Premium Fish.